3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmawati dengan NIM 2022 1011 03 11 597 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas secara komprehensif mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Dalam sistem hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Paradigma hukum pidana telah mengalami pergeseran yang signifikan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pergeseran ini tercermin secara jelas dalam KUHP nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara eksplisit merumuskan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan. Sejalan dengan hal ini, Indonesia menganut sistem pemasyarakatan sebagai dasar dalam pelaksanaan pidana penjara. Sistem ini menempatkan para narapidana bukan sebagai objek penderitaan, melainkan sebagai subjek yang harus dibina agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, serta sejauh mana sistem pemasyarakatan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan oleh pembentukan undang-undang. Bagian pertama yaitu konsep dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. KUHP nasional membawa pembaruan fundamental dalam hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui perumusan tujuan pemidanaan. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk yang pertama mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna serta bertanggung jawab. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan ini bertujuan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban, masyarakat, serta pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, pidana tidak lagi dipahami sebagai alat balas dendam negara, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan keadilan substantif. Pendekatan ini mencerminkan pengaruh teori pemidanaan modern, khususnya teori rehabilitatif dan restoratif yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang dapat diperbaiki dan dibina dengan baik. Lalu bagian yang kedua, sistem pemasyarakatan, konsep dan landasan filosofinya. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Sistem ini merupakan pengganti sistem kepenjaraan yang bersifat represif dan berorientasi pada penderitaan. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat. Filosofi utama sistem pemasyarakatan adalah bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dijatuhkan oleh negara. Di luar itu, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pembinaan kepribadian, dan juga pembinaan kemandirian. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan bukan sekedar tempat
menjalankan hukuman, melainkan ruang pembinaan sosial yang bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan juga masyarakat. Bagian ketiga, hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan secara normatif dalam KUHP nasional. Pertama, tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana secara langsung diimplementasikan melalui program pembinaan di lembaga pemasyarakatan seperti pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan kerja, serta program reintegrasi sosial. Yang kedua, tujuan menumbuhkan penyesalan dan kesadaran atas kesalahan diwujudkan melalui pendekatan pembinaan yang persuasif dan edukatif, bukan melalui kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi. Yang ketiga, tujuan pemulihan keseimbangan dan perdamaian dalam masyarakat juga mencerminkan dalam kebijakan masyarakat yang membuka ruang bagi pendekatan restoratif, seperti pembebasan bersyarat, asimilasi, dan juga reintegrasi sosial berbasis masyarakat. Dengan ini dapat dikatakan bahwa tanpa sistem pemasyarakatan yang berjalan secara efektif dan humanis, tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional yang sulit tercapai secara optimal. Contoh kasus pertama yaitu tindak pidana pencurian oleh pelaku dewasa. Sebagai contoh konkret dapat kita lihat pada kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang pelaku dewasa karena faktor ekonomi. Pelaku dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan karena terbukti melanggar ketentuan pidana dalam KUHP. Dalam perspektif KUHP nasional, tujuan pemidanaan terhadap pelaku ini tidak semata-mata untuk membalas perbuatannya, melainkan untuk memasyarakatkan kembali terpidana. Oleh karena itu, selama menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, pelaku tidak hanya ditempatkan dalam sel tahanan, tetapi juga mengikuti program pembinaan seperti pelatihan keterampilan kerja, pembinaan keagamaan, dan pendidikan karakter. Melalui sistem pemasyarakatan, pelaku diarahkan untuk menyadari kesalahannya, menumbuhkan rasa penyesalan, serta memiliki bekal keterampilan setelah bebas. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan menurut pasal 51 KUHP nasional, yaitu membentuk terpidana agar menjadi manusia yang berguna dan tidak mengulangi tindak pidana. Contoh yang kedua yaitu pendekatan restoratif dalam pemasyarakatan. Sebagai ilustrasi lain, dalam kasus tindak pidana ringan, pelaku yang telah menjalani pidana penjara dapat dilibatkan dalam program pembinaan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif. Misalnya melalui kegiatan sosial, permintaan maaf kepada korban, atau keterlibatan dalam program kemasyarakatan. Meskipun pelaksanaan keadilan restoratif lebih banyak diterapkan pada tahap penyidikan dan juga penuntutan, nilai-nilai restoratif juga tercermin dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pembinaan mental dan sosial narapidana. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku korban dan masyarakat, bukan semata-mata penjatuhan penderitaan. Dari contoh-contoh ini dapat kita lihat bahwa sistem pemasyarakatan bukan sekedar tempat menjalani hukuman, melainkan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional. Bagian keempat, tantangan dan implementasi di Indonesia. Meskipun secara normatif hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan telah dirumuskan dengan baik, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah masalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan,
keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya program pembinaan. Tantangan-tantangan ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan pemidanaan, khususnya dalam aspek pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, diperlukan komitmen negara untuk memperkuat sistem pemasyarakatan, baik melalui kebijakan hukum, anggaran, maupun peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan. Bagian kelima, sistem pemasyarakatan sebagai instrumen humanisasi hukum pidana. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional mencerminkan upaya humanisasi hukum pidana. Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada pembinaan manusia yang melakukan tindak pidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dijatuhkan oleh negara. Sementara hak-hak dasar narapidana tetap harus dihormati melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti pembinaan moral, keagamaan, serta pelatihan keterampilan kerja. Narapidana diarahkan untuk menyadari kesalahannya, menumbuhkan rasa penyesalan, dan juga mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, yaitu membentuk terpidana agar menjadi manusia yang bertanggung jawab, berguna, dan mampu hidup kembali secara harmonis dalam masyarakat. Bagian keenam, peran aparat pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Keberhasilan hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis aparat pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan bukan sekedar penjaga keamanan, melainkan juga berperan sebagai pembina, pendidik, dan fasilitator perubahan perilaku narapidana. Dalam konteks KUHP nasional, aparat pemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menerjemahkan tujuan pemidanaan ke dalam praktik sehari-hari di lembaga pemasyarakatan. Setiap interaksi antara petugas dan narapidana menjadi bagian dari progres pembinaan itu sendiri. Pendekatan yang humanis, komunikatif, dan berorientasi pada pembinaan akan mendorong terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang kondusif. Sebaliknya, pendekatan represif dan diskriminatif justru berpotensi menggagalkan tujuan pemidanaan karena menumbuhkan perlawanan, ketidakpercayaan, dan kekerasan struktural di dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, sinergi antara aparat pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan juga sangat penting. Sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai satu-satunya yang utuh, di mana pemasyarakatan merupakan tahap akhir yang menentukan keberhasilan tujuan pemidanaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia pemasyarakatan melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesejahteraan menjadi kebutuhan yang dapat ditawarkan. Tanpa petugas pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional beresiko hanya menjadi norma tertulis tanpa realisasi nyata. Untuk selanjutnya bagian ketujuh, sistem pemasyarakatan dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu. Untuk memahami hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan secara utuh, perlu ditempatkan pemasyarakatan dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan yang masing-masing memiliki peran berbeda, namun saling berkaitan. Dalam kerangka ini, pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari proses penegakan hukum pidana, namun sekaligus menjadi tahap yang paling menentukan keberhasilan tujuan pemidanaan.
Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara baru akan memiliki makna substantif apabila dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. KUHP nasional memberikan arah bahwa pemidanaan tidak boleh berhenti pada vonis hakim, melainkan harus berlanjut pada proses pembinaan yang sistematis. Oleh karena itu, pemasyarakatan tidak dapat dipandang sebagai lembaga administratif semata, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan kriminal nasional. Apabila substantif lain berfokus pada penegakan norma hukum, maka pemasyarakatan berfokus pada pemulihan manusia dan ketertiban sosial. Dengan demikian, kegagalan sistem pemasyarakatan akan berdampak langsung pada kegagalan tujuan pemidanaan secara keseluruhan, termasuk meningkatkannya residivisme dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya bagian ke-8, reintegrasi sosial sebagai puncak tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan utama pemidanaan menurut KUHP nasional adalah memasyarakatkan kembali terpidana. Tujuannya ini mencapai titik puncaknya pada tahap reintegrasi sosial, yaitu proses kembalinya narapidana ke dalam kehidupan masyarakatan secara wajar dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan menyediakan berbagai mekanisme reintegrasi sosial seperti asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan pembinaan berbasis masyarakat. Kebijakan ini bukan untuk keringanan hukuman, melainkan strategi hukum untuk memastikan bahwa narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Reintegrasi sosial menurut peran aktif masyarakat tanpa penerimaan sosial mantan narapidana beresiko mengalami stigma dan marginalisasi yang justru mendorong terjadinya residivisme. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Dengan menempatkan reintegrasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, KUHP nasional menegaskan bahwa hukum pidana harus berorientasi pada masa depan, bukan terjebak pada penghukuman masa lalu. Kesimpulan, dapat ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak lagi menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat. Sistem pemasyarakatan berperan sebagai wahana utama dalam mewujudkan tujuan tersebut, melalui proses pembinaan yang berorientasi pada perubahan perilaku, penumbuhan kesadaran hukum, serta persiapan reintegrasi sosial bagi terpidana. Dengan pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, pemasyarakatan menjadi cerminan nyata dari paradigma pemidanaan modern yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar pelaksanaannya. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan pemidanaan sangat bergantung pada efektivitas sistem pemasyarakatan itu sendiri. Tantangan seperti overkapasitas pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya program pembinaan perlu menjadi perhatian serius bagi negara. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan melalui kebijakan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas aparat pemasyarakatan, serta sinergi antara aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan bukan hanya tahap akhir dalam sistem peradilan pidana, melainkan jantung dari keberhasilan pemidanaan dalam membangun keadilan dan ketertiban sosial di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.